Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabatku yang disayangi Allah, berbicara memiliki nilai yang berbeda-beda. Kita sudah terbiasa dalam kehidupan sehari-hari menilai pembicaraan seseorang dengan nilai uang. Misalnya saja, ada seorang pembicara motivator yang dibayar mungkin sampai ratusan juta ketika sekali mengisi dalam durasi 1 jam. Ada mungkin seorang presenter yang dibayar mahal karena dia mampu bicara dalam 1 jam, membawa satu acara menjadi menarik. Kemudian kita juga mengenal ada para penyanyi yang mereka memiliki tarif yang berbeda-beda, mulai dari yang puluhan, ratusan juta, bahkan ada yang sampai miliar. Ternyata kita dalam urusan dunia terbiasa untuk menilai bicara itu dengan harga dan nilai yang berbeda-beda. Oleh karena itulah betapa pentingnya lisan kita itu. Karena dalam urusan dunia saja bisa bernilai bermacam-macam, memiliki harga yang mulai dari yang paling murah, bahkan tidak berharga, tidak ada yang membayar ketika kita berbicara berjam-jam, sampai ada yang hanya dalam 1 jam bicara sudah dibayar dalam angka-angka yang fantastis. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi pesan kepada kita, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbicara yang baik atau diam. Nah, mungkin perhatian kita selama ini baru kepada lebih banyak untuk diam, untuk melihat pada keutamaan orang yang mampu menahan dirinya supaya tidak berbicara. Tapi sudah barang tentu agama kita melarang orang untuk berdiam diri terus-menerus, karena haram hukumnya orang yang seharian dari pagi sampai malam hanya diam membisu. Dia harus mengucapkan sesuatu. Oleh karena itulah kita diajarkan untuk zikir, membaca tasbih, subhanallah, membaca takbir, Allahu Akbar, membaca tahmid, alhamdulillah. Demikian pula di dalam bulan Ramadan ini kita juga dianjurkan untuk banyak membaca Al-Quran, tilawatul Quran. Nah, inilah upaya-upaya kita untuk meningkatkan nilai dari ucapan kita, sehingga ucapan kita, bicara kita menjadi lebih berbobot, lebih bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku yang berbahagia, sehingga kalau kita berbicara itu kita dalam proses untuk meningkatkan nilai ucapan kita, bicara kita. Kalau kita selama ini menghargai orang yang pendiam, yang mampu menahan dirinya untuk tidak banyak bicara, alangkah lebih baiknya itu kemudian ditingkatkan untuk bisa untuk mengucapkan kalimat yang baik. Artinya walyakul khairan ini kita praktekkan, meningkatkan kemampuan kita dalam berbicara supaya bicara kita itu memiliki nilai kebaikan. Karena kadang-kadang ucapan yang baik itu nilainya bahkan bisa lebih besar dari tindakan. Sedangkan di dalam Al-Quran saya disebutkan
qaulun ma'rufun khairum min shadaqatin. Perkataan yang ma'ruf, yang baik, bisa bernilai lebih besar daripada sedekah, tetapi yang diiringi dengan al-adza, dengan celaan. Sedekah sudah barang tentu adalah satu sikap yang baik, satu perbuatan yang tindakan yang sangat mulia. Tetapi kalau diikuti oleh ucapan yang tidak baik, ternyata justru menjatuhkan nilai sedekah itu lebih rendah daripada sekedar ucapan yang baik. Tapi sudah barang tentu ini tidak kemudian membuat kita meninggalkan sedekah, kemudian mementingkan berbicara baik, bukan itu maksudnya. Nah, upaya untuk meningkatkan kemampuan kita bisa berbicara yang baik itulah. Kemudian agama ini juga memberikan satu bimbingan di dalam Al-Quran itu. Kalau kita petakan ada menjadi dua. Yang pertama adalah apa yang mesti kita sampaikan, dan yang kedua adalah bagaimana cara menyampaikannya. Pertama, apa yang harus disampaikan dan bagaimana cara menyampaikannya. Apa yang harus disampaikan itu baik, al-khair, kemudian cara menyampaikannya juga dengan cara yang baik, dengan cara yang sudah kita pilih, dengan cara yang terbaik. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, berbicaralah yang tepat, yang benar. Nah, berbicara yang tepat artinya kita mengambil kebenaran dari agama ini supaya ketika kita berbicara menyampaikan yang benar. Tetapi kemudian juga Al-Quran menyampaikan supaya ketika kita berbicara berupaya mengambil cara dan yang paling baik. Sebagai contoh, ketika Nabi Musa dan Harun diperintahkan bertemu dengan Fir'aun untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah, maka keduanya diberi pesan untuk berbicara dengan lemah lembut. Wa qula lahu qawlan layyina. Berkatalah kalian berdua kepada Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut. Nah, karena perkataan yang lemah lembut ini merupakan upaya kita untuk tidak ditolak. Apa yang kita sampaikan tidak ditolak terlebih dahulu. Yang penting sikap sopan terlebih dulu supaya pembicaraan itu sampai, pesan itu sampai. Kemudian di dalam Al-Quran juga banyak ada qaulan ma'rufa, yaitu perkataan yang baik menurut adat kebiasaan. Seperti halnya ucapan-ucapan yang pantas kita ucapkan sesuai dengan uruf, dengan tradisi. Masing-masing bahasa punya tradisi yang berbeda-beda dalam menyampaikan sesuatu. Dan inilah upaya kita untuk meningkatkan nilai bicara kita sehingga menjadi lebih mahal harganya. Nah, sudah barang tentu tidak hanya dalam urusan dunia, terlebih-lebih dalam urusan akhirat, kita berupaya agar lisan kita menghasilkan produktivitas yang tinggi dengan menghasilkan ucapan-ucapan yang baik. Nah, di antaranya di bulan Ramadan ini kita berupaya meningkatkan lisan kita untuk produktif dengan membaca Al-Quran. Karena setiap hurufnya adalah 10 kebaikan. Berapa jumlah pahala kebaikan yang kita tanam ketika kita bisa berhasil mengkhatamkan Al-Quran. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.